Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Stok obat terbatas untuk pelayanan kesehatan di posko pengungsian Gunung Api Lewotobi laki-laki. Pemprov NTT pastikan penanganan bencana erupsi Lewotobi berjalan cepat. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Yasinta Tibuhala. Dan saya, Rambu Nitbani. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa. Warga terdampak erupsi Gunung Api Lewotobi, khususnya di posko pengungsian di Desa Bokangwolo Matan, Kecamatan Titehena, mulai kekurangan obat-obatan khususnya untuk pengobatan luka bakar dan ISPA. Menurut para dokter dan tenaga kesehatan yang melayani para pengungsi, mereka menggunakan pasokan obat dari Poskesde di desa dengan jumlah yang sangat terbatas. Pengungsi Gunung Lewotobi laki-laki di Desa Pengungsian Desa Bokangwola Matang, Kecamatan Titihena, Kabupaten Flores Timur sangat membutuhkan obat-obatan. Para korban erupsi ini mencapai 606 jiwa, mengungsi di Desa Bokang sejak Senin 4 November 2024. Mereka berasal dari Desa Hokeng Jaya, Klatanlo, Dulipali, dan Pululera. Dr. Anitalia yang bertugas melayani kesehatan di Posko Kesehatan Bokang menjelaskan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak di Posko Bokang terus diberikan, baik untuk pengobatan luka bakar maupun ISPA. Selama 2 hari terakhir ini sejumlah pasien ISPA mulai meningkat, sementara pasokan obat sangat minim. Sehingga pihaknya terpaksa menggunakan pasokan obat dari Poskesdes di desa ini untuk melayani kebutuhan obat-obatan bagi warga pengungsi dengan stoknya mulai berkurang. Untuk kesiapan obat sementara masih kurang di sini karena memang persediaan obat yang ada saat ini kita ambil dari Poskesdes terdekat. Jadi masih menunggu pengadaan obat dari dinas dan juga bantuan dari teman-teman yang lain yang sudah mau mengirimkan bantuan, hanya yang sementara kami menggunakan obat dari Poskesdes. Sementara Yamin Lewar, anggota DPRD Flores Timur, usai melakukan pemantauan warga pengungsi menuturkan dari 3 titik pengungsian yang dikunjungi serta posko kesehatan yang ada ditemukan, stok obat untuk luka bakar atau luka lecet di posko kesehatan masih sangat minim. Olehnya pihaknya berharap pendropingan obat-obatan dari dinas teknis semestinya segera dilakukan. Selain itu ia berharap agar masyarakat di daerah terdampak agar segera dievakuasi ke lokasi pengungsian agar terhindar dari paparan langsung abu vulkanik demi kesehatan masyarakat ke depan. Kondisi hari ini debu vulkanik itu sangat tebal dan itu sangat berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Kejadian-kejadian ikutan lainnya seperti kondisi kesehatan masyarakat yang bisa kena dampak lebih lanjut adalah masalah infeksi saluran pernapas. Untuk itu hari ini harus sesegera mungkin semua masyarakat di lokasi terdampak dievakuasi ke lokasi yang lebih aman supaya terhindar dulu dari persoalan masalah kesehatan pasca erupsi. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pasca bencana erupsi Gunung Api Lewotobi, 30 personil TNI Angkatan Laut dan Tamal Maumere Kabupaten Sika diterjunkan untuk membantu masyarakat pengungsi yang tersebar di 3 posko utama yang disiapkan pemerintah Kabupaten Flores Timur.
Dan Lanal Maumere Kolonel Marinir Anjas Wijaksono Putro menjelaskan pihaknya menerjunkan 30 personil anggota TNI Angkatan Laut sejak hari pertama pasca erupsi Gunung Api Lewotobi pada Senin 4 November 2024 untuk membantu masyarakat terdampak erupsi yang kini berada di posko pengungsian yang disiapkan Pemda dan BPBD Flores Timur. Selain menerjunkan personil BKO, pihaknya juga menurunkan bantuan logistik dan obat-obatan, serta kendaraan operasional pengrekrut air bersih, serta membangun dapur umum. Ini memang bentuk kepedulian kita dan sekaligus menjadi tugas kita bahwa TNI mempunyai tugas selain UMP adalah UMSP, yang salah satunya adalah membantu bencana alam. BPBD kemarin saya juga berkoordinasi dengan PJ Bupati Plotim, dengan Ibu Sulastri, dengan PJ Bupati Sika, bahwa BPBD mempunyai tandon-tandon air bersih. Hari ini akan dikirim dan akan diisi air bersih. Sudah datang, termasuk dapur lapangan. Dapur lapangan juga mulai kemarin dan hari ini kita buat dapur lapangan untuk mencukupi kebutuhan makan masyarakat. Dan Lanal Maumere berjanji untuk terus membantu Pemda dan BPBD Flores Timur selama masa tanggap darurat penanganan bencana alam erupsi Gunung Api Lewotobi selama 58 hari ke depan. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemerintah desa dan segenap masyarakat Desa Bokang Wolomatang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, terus membantu warga pengungsi korban erupsi Gunung Api Lewotobi dengan menyiapkan konsumsi dengan pembukaan dapur umum secara swadaya. Menurut penjabat Kepala Desa Bokang, Immanuel Weni, kepada wartawan menuturkan, kondisi penanganan warga pengungsi di posko Bokang hingga saat ini terus diberikan secara maksimal berkat dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bagi warga pengungsi, pembukaan dapur umum. Sementara pasokan air bersih di posko ini pun masih cukup, mengingat di desa ini memiliki mata air sendiri yang bisa memenuhi kebutuhan bagi warga pengungsi. Kondisi pengungsi di sini, tempat pengungsian itu terbagi di 2 titik. Yang pertama di tenda, ada beberapa di gereja, ada juga di pakai ruang kelas SD, ada 6 kelas SD. Untuk jumlah terkini per jam 12 malam itu 639 orang. Kondisi situasi terkini masih terpantau lumayan kondusif untuk kondisi pengungsian untuk kondisi terakhir. Dapur umum sementara masih swadaya dari swakelola masyarakat kerjasama dengan Pemda, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat. Kita masih sama-sama kerjasama untuk pemenuhan kebutuhan makanan. Penjabat Kades Bokang juga memastikan untuk penginapan selain disiapkan tenda dari pihak BPBD, masyarakat juga menyiapkan 2 lokasi pengungsian tambahan, yakni di gereja dan 6 ruang kelas SD di desa ini untuk dijadikan tempat hunian sementara. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto meninjau warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di posko-posko pengungsian di Kabupaten Flores Timur. Letjen Suharyanto di hadapan warga terdampak di posko pengungsian meminta warga untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir karena negara selalu hadir ketika warganya mengalami bencana. Ia juga menyampaikan pesan dan bela sungkawa dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran BNPB ke lokasi pengungsi untuk memastikan situasi dan kondisi serta kebutuhan warga korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur sekaligus membawa logistik berupa alat tidur, makanan, selimut, dan lainnya untuk warga terdampak erupsi Lewotobi laki-laki sehingga kebutuhan dasar warga pengungsi terpenuhi. Di tempat pengungsian ini masih banyak kekurangan, kelemahan. Di sini saya yakin juga meskipun Pak Komandan Lanal udah turun langsung dengan segala logistik dan peralatannya, saya yakin juga masih ada. Nanti semuanya akan dipenuhi. Bapak Ibu juga harus maklum, ini baru saja terjadi bencananya, kami juga baru datang
Kami bawa logistik macam-macam, tapi tempat ini tidak dekat, ya, angkutan juga sulit. Tadi malam juga pesawat tidak bisa masuk ke Larantuka, pasti masih ada keterbatasan. Ya, tapi kami datang lewat laut itu contoh bahwa kami peduli kepada Bapak Ibu sekalian. Saat meninjau posko pengungsian, Kepala BNPB Suharyanto yang saat itu juga didampingi Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Hadi Wijaya, 3 lokasi posko pengungsian yang disiapkan pemerintah Flores Timur berada di luar radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, saat mengunjungi warga pengungsi terdampak erupsi Gunung Api Lewotobi, meminta warga yang berdomisili dalam radius 4 km atau zona rawan dari puncak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki untuk siap direlokasi ke tempat aman sesuai arahan pemerintah. Permintaan itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat tatap muka dan berdialog dengan warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di posko pengungsi. Hari ini pemerintah hadir melalui BNPB untuk kedua kalinya bersama warga pengungsi Gunung Api Lewotobi. Sebelumnya terjadi pada bulan Januari 2024 silam. Peristiwa bencana alam letusan gunung api ini tidak bisa dipastikan kapan meletus dan kapan berakhir. Karena itu masyarakat bermukim di radius 4 km diharapkan untuk siap dan mau untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman sesuai arahan pemerintah. Masyarakat di sini ya kita harus tinggal di tempat yang aman. Nah, berdasarkan ilmuwan ya, yang aman itu minimal 7 km radius dari gunung. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu yang harus kita lakukan. Tadi kita sudah berdialog di 2 titik pengungsian, semuanya mau untuk dipindah, semuanya mau direlokasi. Tentu saja saya yakin Bapak Ibu yang ada di tempat ini pun sama. Diketahui Gunung Lewotobi laki-laki terletak di antara Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur. Gunung ini meletus dahsyat menyemburkan lahar panas, belerang, pasir, kerikil, dan bebatuan besar terjadi pada Senin 4 November 2024. Dalam peristiwa itu dilaporkan 9 orang warga meninggal dunia, 63 orang lainnya mengalami luka ringan, sedang, dan berat. Serta puluhan rumah termasuk 4 sekolah dan 1 biara susteran mengalami rusak parah. Sedikitnya 10.295 jiwa terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dengan perincian 9.479 jiwa di Kecamatan Wulanggitang, 816 jiwa di Kecamatan Ilebura, sebanyak 2.472 jiwa mengungsi di 3 lokasi, yakni 647 jiwa di Posko Desa Lewolaga, 606 di Posko Desa Bokang, dan 1.219 di Posko Desa Konga. Belum termasuk warga yang mengungsi secara mandiri ke rumah keluarga dan di perbatasan Kabupaten Sika. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto meninjau korban bencana erupsi Gunung Lewotobi. Tiba di Bandara Wunopito Lewoleba, Suharyanto langsung menyeberang ke Larantuka menggunakan kapal laut. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto tiba di Bandara Wunopito Lewoleba pada hari Selasa 5 November 2024 pagi pukul 9:45 waktu Indonesia Tengah. Tiba di Bandara Wunopito menggunakan pesawat milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Suharyanto langsung menuju ke Kabupaten Flores Timur untuk meninjau lokasi dan korban bencana erupsi Gunung Lewotobi.
Suharyanto didampingi beberapa pejabat teras BNPB, yakni Deputi Bidang Penanganan Darurat Maijen TNI Lukmansyah, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi Jarwansyah, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat atau DSDD Agus Rianto, dan Kepala PVMBG Prihatin Hadi Wijaya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lembata, Hanris Koban, mengatakan Kepala BNPB meninjau lokasi bencana erupsi Gunung Lewotobi lewat Bandara Wunopito Lauleba karena dua bandara terdekat yakni Larantuka dan Momere tutup akibat debu vulkanik. Jadi tidak bisa turun di Bandara Larantuka karena abu vulkanik, sehingga penerbangan di bandara di Larantuka di cancel, dipindahkan ke sini. Jadi ini kita koordinasi antara Pemda Kabupaten Lembata dengan Pemda Provinsi dan BNPB. Dan agendanya sudah tiba tadi jam 9. Kemudian sudah kita bersama ke Pelabuhan Lauleba dengan Ina Maria 3 berangkat ke Larantuka. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur mengalami erupsi pada Minggu 3 November malam. Hujan material termasuk batu api mencapai radius 6 km. Berdasarkan data sementara, 10 korban tewas, puluhan luka dan banyak bangunan terbakar serta hancur lebur. Dari Kabupaten Lembata, Andrea Tagoran, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan rapat bersama Forkopimda di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT Selasa 5 November 2024 terkait bencana erupsi Gunung Api Ile Lewotobi di Kabupaten Flores Timur. Erupsi dahsyat Gunung Api Ile Lewotobi menyebabkan sebanyak 9 orang meninggal dunia dan merobohkan rumah serta merusak fasilitas umum lainnya. Tidak hanya akibat erupsi, sejumlah bandara sempat ditutup, ribuan orang untuk sementara mengungsi ke pos pengungsian. Penanganan pasca erupsi membutuhkan perhatian cepat dari semua pihak yang peduli, baik pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan hingga penanganan trauma healing. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Andriko Noto Susanto mengatakan semua pihak telah berkomitmen membantu penanganan bencana yang ada di Kabupaten Flores Timur. Pemerintah Nusa Tenggara Timur telah berkoordinasi dengan Pemda Flores Timur dan pemerintah pusat dan akan segera membuat posko di tingkat provinsi untuk mengupdate data yang diperlukan dari lokasi bencana. Ya, dari Kementerian Desa bahkan sudah turun ke lapangan untuk kemudian memastikan apa-apa yang dibutuhkan di sana dan yang bisa kita support. Ya, prinsipnya adalah persoalan kemanusiaan harus kita tangani dulu. Korban meninggal kita tangani, kemudian yang luka-luka kita tangani, yang ngungsi kita tangani, kemudian logistiknya kita penuhi, kesehatannya semua kita urusi, termasuk yang anak-anak sekolah kita, ibu hamil dan ibu menyusui, kita pastikan agar dapat pelayanan yang baik. Sementara itu, Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes mengatakan, Korem 161 telah mengadakan rapat secara internal untuk mengatasi bencana yang terjadi di Kabupaten Flores Timur. Dari Korem telah mengirimkan personil ke lokasi bencana untuk membantu penanganan dan evakuasi. Tim ini langsung diawasi oleh Kasrem dan Kasiter 161 Wirasakti. Untuk Korem sendiri, saya sudah kirimkan personil, termasuk diawasi oleh Kasrem saya dan Kasiter. Dan malam ini juga kita Forkopimda dipimpin oleh Pak Gub, kita ambil langkah-langkah untuk mengatasi kejadian yang ada di wilayah kita. Saya kira demikian, semoga semua bisa tertangani dengan baik dan masyarakat yang terdampak bisa merasa nyaman pada saat berada di pengungsian. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan hingga saat ini seluruh aparat pemerintah provinsi dan Pemda Flotim dan Sika yang terdampak bencana telah melakukan koordinasi dalam rangka kolaborasi mengatasi bencana secara bersama. Dari pihak TNI Polri sudah sejak awal berada di lokasi bencana dan melaksanakan tindakan yang diperlukan saat kejadian. Lakukan evakuasi termasuk pencarian dengan peralatan seadanya.
Nah, setelah besoknya memang kita sempurnakan peralatan-peralatan yang ada, termasuk kami yang punya TNI dan Polri dan pemerintah daerah yang punya, dilakukan kembali pencarian dan pendataan kembali terhadap korban-korban dan dampak. Nah, itu yang langkah-langkah pertama yang kita lakukan dulu adalah menyelamatkan masyarakat yang terdampak ini. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Iya dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Kepala Balai Mitigasi Bencana Geologi Wilayah Nusa Tenggara, yakni Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, Aryos Geleraja menyampaikan kenaikan status ini berdasarkan pantauan visual dan instrumental adanya peningkatan aktivitas dan ancaman bahaya, sehingga statusnya dinaikkan dari level waspada menjadi level siaga. Dengan kenaikan status ini, Aryos Geleraja menghimbau masyarakat maupun wisatawan untuk tidak mendekati kawasan dan melakukan aktivitas di radius 3 km. Masyarakat diminta untuk tetap tenang serta tidak terpancing dengan isu-isu erupsi dan senantiasa mendengarkan arahan dari pemerintah daerah setempat maupun dari pihak BPBD. Meskipun sudah ditetapkan status Gunung Iya menjadi level siaga, masyarakat yang hidup di bawah kaki Gunung Iya tetap beraktivitas seperti biasa. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Debat publik kedua antar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur akan berlangsung hari ini pukul 19.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan persiapan debat sudah hampir rampung. Persiapan pelaksanaan debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan digelar di Auditorium Undana Kupang telah hampir selesai. Anggota Komisioner KPU Provinsi NTT Baharudin Hamzah mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan tim perumus serta panelis terkait dengan persiapan debat serta melakukan evaluasi dari debat pertama untuk menghasilkan kualitas debat yang lebih baik. Ia menambahkan pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Polda NTT demi mewujudkan keamanan selama proses debat berlangsung. Ia percaya bahwa para pasangan calon ini adalah putra-putri terbaik Nusa Tenggara Timur yang punya kapasitas yang sangat memadai, sehingga ia berharap debat ini menjadi ajang tukar pikiran serta pemaparan gagasan dan ide demi memajukan Nusa Tenggara Timur. Kami berharap benar agar debat ini menjadi momentum tidak hanya untuk pemaparan visi misi, tapi ini juga bagian dari pendidikan politik pasangan calon kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, terutama para pemilih dengan cara tukar ide dan gagasan antar pasangan calon, pemaparan visi misi dan program kerja, sehingga itu benar-benar menjadi bagian yang nanti akan dinilai oleh para pemilih di 3,9 juta pemilih di NTT untuk menjatuhkan pilihan pada hari pemungutan suara. Ia menambahkan adapun tema debat publik kedua ini adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTT yang berkeadilan dan inklusif. Dengan subtema ada 4 diantaranya pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, pembangunan infrastruktur dasar berbasis ekonomi hijau dan biru, pembangunan inklusif yang berkeadilan sosial dan budaya, serta ekologi dan ahli generasi, serta pengentasan kemiskinan. Adapun tema dan subtema ini telah disampaikan pada saat rapat koordinasi bersama seluruh pasangan calon untuk dipersiapkan pada debat nanti. Dari Kota Kupang, Simon Padang, Adi Matarato, TVRI NTT. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka sukses melaksanakan debat kedua pemilihan kepala daerah Kabupaten Malaka.
Debat terbuka antar pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagai salah satu tahapan dalam Pilkada tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka sukses menggelar debat kedua yang berlangsung di Aula Serbaguna Gereja Dekanat Kabupaten Malaka. Pelaksanaan debat yang dimulai sejak pukul 10.00 WITA hingga 14.00 WITA dihadiri pemerintah daerah Kabupaten Malaka bersama jajaran, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kalangan aktivis, tokoh pemuda, dan tim pendukung dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Malaka. Pada debat kedua mengambil tema strategis yaitu memajukan dan menyelesaikan persoalan daerah dengan 8 subtema diantaranya pertanian, infrastruktur, mengurus tata ruang, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan disabilitas, pengelolaan sampah, penegakan hukum, dan ketenagakerjaan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Juventus Adrianus Bere mengatakan, debat kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Malaka harus tetap mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati sehingga tidak saling menyerang privasi antar pasangan calon. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 8 subtema yang diusung dalam debat kali ini, bahwasanya masing-masing pasangan calon akan menyampaikan itu semua dengan bijak, dengan santun, tidak menyampaikan dengan cara-cara yang paling tidak menimbulkan provokasi dan juga dapat menyerang pribadi maupun kelompok-kelompok tertentu. Ini harapan besar kami. Juventus menjelaskan yang paling penting adalah menyampaikan gagasan dan ide melalui visi dan misi serta program kepada masyarakat Kabupaten Malaka agar masyarakat dapat menentukan sikap dengan menggunakan hak pilih pada pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, debat kedua Pilkada Ngada yang diikuti oleh 2 pasangan calon lebih dinamis dengan berbagai macam argumentasi serta pertanyaan yang berkualitas sehingga mendapatkan sambutan dari pendukung kedua paslon walau belum diberikan waktu untuk memberikan dukungan. Kondisi ini membuat moderator beberapa kali harus mengingatkan kembali tata tertib agar debat dapat berjalan dengan lancar dan aman. Debat Pilkada Ngada yang kedua di Aula Mater Boni Konsili kali ini terlihat lebih menarik karena merupakan debat terakhir yang diselenggarakan oleh KPU Ngada sekaligus menjadi ajang adu gagasan bagi pasangan calon yang merupakan putra terbaik Kabupaten Ngada sehingga mendapatkan respon positif dari para pendukung maupun masyarakat yang menyaksikan secara online. Pertanyaan yang telah disediakan oleh para panelis mampu memancing ketegangan untuk para paslon melempar pertanyaan maupun menjawab sesuai alur mekanisme yang dipandu oleh moderator, sehingga beberapa kali moderator memberikan peringatan kepada para pendukung agar lebih tenang dan tidak menimbulkan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi pasangan calon untuk berdebat. Ketua KPU Ngada Stefania Oktaviana Meo menjelaskan, debat kali ini memang lebih dinamis dan diharapkan agar pemilih dapat menentukan pilihannya dengan baik setelah menyaksikan 2 kali debat pasangan calon dan berharap agar tahapan pilkada selanjutnya sampai dengan hari pemilihan maupun perhitungan suara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di debat kedua hari kali ini, semua pasangan calon akan menyampaikan visi misi program yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Ngada. Kemudian akan menjawab setiap pertanyaan yang akan diberikan oleh panelis sesuai dengan subtema yang sudah disampaikan kepada pasangan calon. Kami sangat berharap bahwa selama proses debat ini dapat berjalan dengan aman dan lancar dan di tanggal 27 November nanti masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya. Dan kami juga mengajak seluruh masyarakat Ngada jangan lupa untuk menggunakan hak pilihnya di tanggal 27 November tahun 2024 dengan membawa C pemberitahuan dan E KTP. Kemudian marilah kita tetap menjaga kasih persaudaraan di antara kita karena walaupun kita berbeda pilihan kita tetap bersaudara.
Pilkada Ngada yang diikuti oleh pasangan calon Bupati Ngada Andreas Paru dan calon wakil Moses Jala dari paket APMJ bertarung melawan pasangan calon Bupati Raimundus Bena dan calon wakil Bupati Bernardinus Dei Ngebu dari paket Murni menjadi menarik karena hampir mendapatkan dukungan yang berimbang dari pemilih di Kabupaten Ngada. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Sejumlah personil keamanan diterjunkan untuk mengamankan jalannya debat Pilkada Ngada kedua di Aula Mater Boni Concili dengan melakukan sterilisasi pelintasan kendaraan bagi masyarakat dan membatasi kerumunan pendukung paslon agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Pemeriksaan terhadap undangan maupun pendukung paslon yang memasuki gedung debat dilakukan secara ketat oleh personil keamanan. Petugas gabungan dari Polres Ngada dan Kodim 1625 dibantu Satpol PP melaksanakan pengamanan debat Pilkada Ngada kedua sekaligus memberikan rasa aman bagi pasangan calon untuk dapat fokus dalam melakukan debat publik terbuka yang disaksikan oleh pendukung maupun undangan yang hadir terkait visi serta misi pasangan calon untuk membangun Kabupaten Ngada di 5 tahun ke depan. Pemeriksaan satu persatu undangan dan pendukung pasangan calon oleh anggota Polres Ngada dengan menggunakan alat detektor merupakan antisipasi terhadap barang bawaan yang bisa mengancam keamanan termasuk pemantik disita dan diamankan oleh petugas demi keamanan dan kenyamanan selama proses debat berlangsung sampai selesai. Wakapolres Ngada Kompol Mei Charles Sitepu menjelaskan pengamanan dilakukan secara ketat dengan memeriksa barang bawaan pendukung maupun undangan yang memasuki gedung debat serta sterilisasi terhadap pelintasan kendaraan agar tidak mengganggu jalannya debat terbuka Pilkada Ngada kedua. Untuk pengamanan debat kedua calon Bupati Ngada ini dengan Wakil Bupati, kami persiapkan dari Polres Ngada personil 71 yang langsung dengan yang lainnya mengantisipasi, dan begitu juga dari Kodim kami sudah koordinasi 35 personil yang kami bawa ke sini untuk pengamanan, dan begitu juga dalam kegiatan sore ini debat ini kita tetap kawal sampai selesai, sampai tuntas, tidak ada permasalahan, sukses dalam pemilu kada ke depan. Harapan kami semua aman, tidak ada konflik. Ini adalah untuk Ngada maju bersama dengan kami dari keamanan tetap mengawal semua kegiatan-kegiatan dengan prosesi sampai tuntas dalam pemilu ke depan. Pengamanan dilaksanakan sampai debat pilkada selesai dan melakukan monitoring terhadap pendukung pasangan calon sampai kembali ke rumah dengan tertib, sehingga diharapkan Pilkada Ngada kali ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, dari Ngada kita ke Timur Tengah Utara. Logistik surat suara untuk Pilkada 2024 sudah diterima KPU Timur Tengah Utara untuk penggunaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Keberadaan surat suara Pilkada 2024 ini disampaikan Ketua KPU Timur Tengah Utara Petrus Uskono usai memantau gudang logistik KPU di Gudang Biin Mafo Keva Mananu. Jumlah surat suara yang diterima untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur jumlahnya sama, yaitu 198.966 lembar surat suara. Di dalamnya sudah termasuk surat suara cadangan sebesar 2,5%. Untuk Pilkada Kabupaten Timur Tengah Utara pada hari Jumat tanggal 1 November tahun 2024, surat suara yang kita terima itu berupa meliputi surat suara untuk DPT dan cadangan, sehingga total keseluruhan surat suara yang kita terima untuk surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu sebanyak 198.966. Itu sudah termasuk cadangan 2%, 2,5%. Kemudian ada juga surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Timur Tengah Utara sebanyak 198.966. Sudah termasuk juga cadangan 2,5%. Selain surat suara untuk pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024 mendatang,
Pihaknya juga telah menerima surat suara untuk pemungutan suara ulang atau PSU yaitu sebanyak 2.000 lembar surat suara. Selain itu pihaknya juga menerima alat bantu pendengar untuk pemilih tunanetra sebanyak 445 buah untuk ditempatkan di tiap TPS. Dengan sudah adanya semua kebutuhan logistik untuk Pilkada 2024 ini, maka pihak KPU Timur Tengah Utara akan segera mulai melakukan penyortiran, pelipatan surat dan pengepakan surat suara. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten TTU pemirsa, penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilu 2024 mulai dilakukan oleh KPU Timur Tengah Utara. Untuk kegiatan ini, KPU melibatkan 18 kelompok masyarakat dengan upah Rp200 per lembar. Berpusat di gedung Balai Bin Mafo yang digunakan sebagai gudang logistik KPU, kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk Pilkada 2024 mulai dilakukan KPU Timur Tengah Utara. Memperlancar kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara ini, pihak KPU melibatkan pihak ketiga sebanyak 18 kelompok masyarakat dengan upah yang diberikan sebesar Rp200 per lembar kertas suara. Kita melakukan sortir dan lipat surat suara yang melibatkan 18 kelompok. 18 kelompok ini setiap kelompok bervariasi untuk anggota kelompoknya, tetapi sudah pasti terhadap personil kelompok masing-masing kita pastikan mereka terdata dengan baik dan memberikan fotokopi KTP kepada kita. Pembiayaan lipat surat suara, sortir dan lipat surat suara itu setiap lembar Rp200. Erwina Sasi, salah satu pelipat dan penyortiran surat suara, mengaku puas dengan upah yang diterimanya. Kelompoknya mendapat jatah 3 dus kertas suara per hari, yaitu sebanyak 6.000 kertas suara. Dia mengajak kami untuk bergabung melipat surat suara di sini. Surat suaranya berapa? Kertasnya Rp200. Rp200 ya? Ya. Target untuk kami punya kelompok sendiri karena kami sedikit dari yang lain. Jadi kami target untuk 3 kerdus, 6.000. Adapun surat suara yang disortir dan dilipat adalah surat suara untuk 2 jenis pemilihan, yakni pemilihan bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur. Total jumlah surat suara untuk kegiatan 2 pemilihan kepala daerah ini mencapai 397.000 lebih kertas suara, dengan target dapat diselesaikan dalam 3 hari. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan mulai melakukan penyortiran surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT, serta bupati dan wakil bupati TTS di Gor Nekmese. Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan, Andri Breslifunu, menjelaskan pihaknya telah menerima 121 box surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan masing-masing box berisi 3.000 surat suara. Sedangkan untuk bupati dan wakil bupati sebanyak 181 box dengan isi masing-masing box 2.000 surat suara. Kegiatan sortir akan berlangsung selama 4 hari sesuai jadwal yang ditentukan mulai Senin tanggal 4 November 2024 hingga Kamis 7 November 2024 besok. Kegiatan sortir hari pertama KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan melakukan sortir surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati dengan progres 40 box atau 80.000 surat suara. Sementara surat suara yang rusak seperti sobek saat sortir sebanyak 16 lembar surat suara dan telah didata. Yang kurang untuk disortir hari pertama sebanyak 294 surat suara, sedangkan surat suara gubernur dan wakil gubernur akan disortir pada hari kedua hingga hari terakhir. Andi Breslifunu berharap kegiatan sortir tepat waktu dan tidak ditemukan banyak persoalan seperti rusak, sobek, dan lain-lain mengingat waktu pelaksanaan pilkada semakin dekat. 2024 sore menerima sebanyak 182 box untuk surat suara gubernur, wakil gubernur, sama juga dengan
surat suara bupati dan wakil bupati. Ditambah itu sudah termasuk dengan satu box untuk sebanyak 2.000 untuk PSO. Kegiatan sortir dilakukan mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah selama 4 hari. Usai kegiatan sortir, KPU akan dilanjutkan dengan kegiatan pengepakan. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima laporan pelanggaran pemilu terkait netralitas ASN, di mana PLT Camat Amanatun Selatan Immanuel Thomas Tanu diduga ikut bergabung saat kegiatan kampanye oleh salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan beberapa waktu lalu. Saat ini Gakumdu sementara melakukan klarifikasi dan pemeriksaan saksi-saksi. Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Desi Nomleni menjelaskan, ketika melakukan pengawasan terhadap kegiatan tahapan kampanye dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Panwas Kecamatan Amanatun Selatan menemukan pelanggaran pemilu terkait netralitas ASN, di mana saat kegiatan kampanye salah satu paslon, PLT Camat Kecamatan Amanatun Selatan, Immanuel Thomas Tanu, diduga ikut bergabung saat kegiatan kampanye beberapa waktu lalu. Gakumdu saat ini sementara melakukan klarifikasi dan pemeriksaan saksi-saksi. Jika nantinya dalam hasil klarifikasi unsurnya terpenuhi, maka kasus tersebut dinaikkan ke tingkat persidangan melalui Gakumdu. Namun jika dalam klarifikasi unsur pelanggaran bisa diselesaikan, maka akan diselesaikan sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. Khususnya bagian dari keterlibatan pihak-pihak yang dilarang untuk dalam proses kampanye, hingga ada beberapa catatan yang merupakan hasil temuan. Tapi sampai dengan hari ini untuk kes tahapan kampanye ada satu temuan yang kami regis, dan hari ini ada proses klarifikasi merupakan waktu penanganan kami 5 hari, dan kami sudah berproses. Nanti endingnya pasti besok akan kami bahas lebih terkait dengan status temuan tersebut yang dilaporkan oleh teman-teman Panwas Kecamatan Amanatun Selatan. Desi Nomleni menegaskan pihaknya tidak main-main dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Jika ditemukan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain melakukan pengawasan ketat kepada para kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap ASN dan kepala desa. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Jelang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malaka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka gencar melakukan perekaman KTP elektronik hingga ke desa-desa dan sekolah-sekolah dengan sistem jemput bola. Pelayanan perekaman KTP elektronik telah dilaksanakan di semua instansi lingkup pemerintahan Kabupaten Malaka oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk desa dengan sistem jemput bola. Selain di desa, pelayanan akan dilakukan juga di sekolah dan fasilitas publik lainnya seperti pasar dan rumah sakit. Sasaran di tempat publik agar bisa menjangkau semua masyarakat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, Emirentiana Bere, mengaku pelayanan di desa dan fasilitas publik tidak hanya KTP digital namun juga pelayanan dokumen lainnya termasuk kartu identitas anak atau KIA. Selain itu, dengan adanya KTP elektronik, masyarakat sangat terbantu apabila hendak berpergian keluar kota. Emirentiana Bere berharap ada kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP elektronik. Sebagian besar masyarakat Malaka belum sadar akan pentingnya memiliki KTP, terutama KTP elektronik. Hal ini terlihat ketika Dispenduk membuka pelayanan perekaman KTP elektronik, hanya sedikit masyarakat datang atau tidak lebih dari 10 orang. Kami sudah lakukan pelayanan di seluruh OPD di Kabupaten Malaka. Jadi seluruh dinas, badan itu kami sudah layani pembuatan pengaktifan KTP digital. Ya. Itu sudah berjalan berapa bulan? Barusan 1 bulan? Satu bulan ini. Jadi itu sudah semua OPD sudah selesai.
setelah OPD mereka nanti mau di mana lagi? Setelah OPD mereka, servernya sudah ada, kami jebol ke desa, itu di desa, misalnya di desa, contohnya di desa Laleten, di situ kan ada kantor camat, ada juga puskesmas. Nah itu kita layani selain IKD, kartu keluarga, perekaman KTP baru, juga KIA untuk anak-anak sekolah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malaka berharap para kepala desa dan camat membantu melakukan sosialisasi sehingga proses pelayanan cetak KTP elektronik bisa menjangkau semua masyarakat Kabupaten Malaka, terutama bagi pemilih. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya pemirsa. Puluhan tenaga harian lepas di Kabupaten Manggarai Timur gelar demonstrasi di gedung DPRD. Mereka mendesak pemerintah agar berkoordinasi dengan Kemenpan RB terkait dengan keberadaan nasib mereka. Puluhan tenaga harian lepas THL gelar demonstrasi untuk memperjuangkan hak-hak dari para THL yang dianggap terabaikan karena selama ini mereka sudah mengabdi di kantor pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Langkah berani ini dilatar belakangi oleh rasa kecewa yang mendalam terhadap keputusan sepihak pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang dinilai telah mengguncang kehidupan banyak keluarga. Perjuangan para pekerja ini dimulai ketika mantan Bupati Agas Andreas memutuskan kontrak mereka tanpa alasan jelas. Dalam aksi ini, para THL berharap pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur dan pemerintah pusat dapat mendengarkan aspirasi mereka untuk mendapatkan keadilan pengakuan atas kerja keras yang telah mereka lakukan selama ini. Mendesak pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk membatalkan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Khusus di formasi teknis. Diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai Timur pernah berjanji untuk menyurati Kemenpan RBRI agar para tenaga harian lepas yang diberhentikan ada perlakuan khusus atau diprioritaskan jika ada peluang penerimaan PPPK. Hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paul Tengko, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Rambunit Bani. Dan saya Yasinta Tibuhala mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Terima kasih.